Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak hebat. Ya, hari ini kita masih belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulan. Oke, pada pertemuan sebelumnya, Bu Rana sudah membahas bagaimana cara mengalihkan dan membagi bilangan bulan. Ya, Bu Rana akan ulang sebentar. Kemudian waktu pertemuan itu masih ada satu yang belum sempat kita bahas atau belum sempat kita pelajari karena waktu kita terbatas. Nah, kali ini Bu Rana akan mengulang sebentar tentang perkalian dan pembagian. Lalu kita akan bahas tentang materi yang belum sempat kita bahas kemarin tentang soal cerita bilangan bulan. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ada 3 ya kemarin. Yang pertama perkalian, kemudian pembagian, kemudian soal cerita. Nah, yang perkalian dan pembagian sudah kita bahas, dari mana asal usulnya, kenapa hasilnya bisa seperti itu. Yang belum hanya yang ketiga, yaitu soal cerita. Kita ulang sebentar untuk perkaliannya. Ya, masih ingat ya? Nah, kalau ada salah satunya positif, maka hasilnya pasti kalau ada salah satunya negatif, maka hasilnya akan negatif. Jadi 9 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 27. Oke, lanjut. 7 kali negatif 8 hasilnya negatif 56. Lalu 4 dikali negatif 12 hasilnya negatif 48. 5 dikali negatif 11 hasilnya negatif 55. Ya, sangat mudah ya. Asalkan salah satunya negatif, maka hasilnya akan negatif. Oke. Kemudian bagaimana kalau yang negatif adalah yang bagian depan? Sama, dia akan menghasilkan bilangan negatif. Hasilnya adalah negatif 40. Yang ini negatif 117. Kemudian yang ini negatif 70 dan yang terakhir negatif 48. Kita tinggal mengalihkan bilangannya 6 kali 8 kemudian diberi tanda negatif. Bagaimana kalau dua-duanya negatif? Mari kita juga sudah membuktikan. Ternyata kalau keduanya bertanda negatif maka hasilnya adalah positif. Karena barisan bilangan hasilnya selalu bertambah, maka dia akan menghasilkan bilangan positif. Ya, sama, tinggal mengalihkan bilangannya, cuma di sini tandanya positif. Oke, yang ini 99. Yang ini positif ya, 78 dan yang terakhir 104. Udah ya? Udah. Oke. Yang selanjutnya kemarin, karena ini masih mudah ya, hanya perkalian dan pembagian. Nah, yang pembagian bagaimana? Sama. Nah, yang pembagian juga sama. Kalau salah satunya negatif, maka hasilnya negatif. Ya. Kalau dua-duanya negatif, hasilnya positif. Ini juga sudah kita buktikan kemarin. Ya. Nah, seperti ini. Jadi mudah. Oh, kita simpulkan dulu. Ternyata perkalian dan pembagian menghasilkan cara yang sama. Ya, kalau salah satunya negatif, hasilnya negatif. Dua-duanya negatif, hasilnya positif. Oke. Udah. Nah, sekarang kalau operasinya campur atau hitung campuran, maka yang perlu kalian perhatikan adalah urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Ya. Yang paling atas. Nah, jadi kalau di situ ada operasi selain tambah, kurang, kali bagi atau ada tanda kurung, berarti dia dikerjakan duluan. Maka dia terletak di tanda paling atas. Artinya dia dikerjakan duluan. Enggak peduli itu ada perkalian, pembagian, yang penting tanda kurung dikerjakan dulu. Oke, lanjut. Untuk tangga yang kedua, perkalian atau pembagian atau ya, jadi dikerjakan salah satu.
perkalian dan pembagian setara. Kalau dia letaknya berurutan, nah nanti ada contoh soalnya ya. Maka kerjakan dari yang paling tinggi. Duluan yang mana? Kalau duluan yang bagi berarti kerjakan bagi dulu. Kalau duluan kali, kerjakan kali dulu. Oke ya. Atau nanti kita bisa pakai cara lain seperti kemarin yang Bu Ratna sudah berikan juga. Bagi bisa dirubah jadi per. Jadi kita tinggal mencoret dengan salah satu bilangan yang di atas. Ya. Yang terakhir urutannya adalah penjumlahan atau pengurangan. Sama halnya dengan yang perkalian pembagian. Mana dulu yang berada di sebelah kiri? Kalau duluan kurang, ya kurang dulu. Kalau duluan tambah, tambah dulu. Gitu ya. Oke. Nah ini ya, urut dari paling depan atau paling kiri. Sekarang Mbak kasih satu contoh saja karena kemarin sudah 2 contoh. Nih. Yang pertama dilihat adalah tandanya. Ternyata tidak hanya kali saja atau bagi saja. Ada kali, ada tambah, ada bagi. Oke, ada tanda kurung nggak? Ini bukan tanda kurung ya. Ini kurung hanya untuk menandakan bahwa dia bilangan negatif. Jadi bukan tanda kurung yang harus dikerjakan duluan. Ya, kita lihat berarti ada kali, tambah, bagi. Mana yang duluan dikerjakan? Ya, kali dulu, kemudian bagi. Ya, baru yang terakhir adalah kalau ini sudah ketemu hasilnya, kali sudah ketemu hasilnya, bagi sudah ketemu hasilnya, baru ditambah. Oke, kita cek ya. Yuk. Nah, ini ya sudah beri tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal artinya dia dikerjakan duluan, dia dikerjakan duluan. Oke. Sekarang yang ini dulu. Negatif 164 dikali negatif 72. Hasilnya positif atau negatif? Ya, hasilnya positif ya. Kita tinggal mengalikan 164 dengan 72. Kita kalikan. Nah, ternyata hasilnya positif 11.800. Sedangkan yang ini, yang di sebelah kanan, kurung kurawal yang kedua, dibagi, hasilnya pasti negatif. Ternyata negatif 32. Oke, sampai sini perhitungan biasa ya. Perkalian dan pembagian harus sudah lancar. Oke. Setelah itu, nah, yang terakhir kan tanda tambah tadi. Ini ya, tanda tambah ini ya. Nah, tanda tambah kita letakkan di sini. 11.808 ditambah negatif 32. Artinya hutangnya 32, dibayarnya 11.808. Sisanya pasti banyak. Jadi hasilnya C sama D ini nggak mungkin. Ya, hasilnya pasti positif. Yang mana? Boleh kita tuliskan seperti ini. Ini diganti dengan kurang biasa. Ketemunya adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, banyak latihan pasti bisa. Diperhatikan urutan hitungnya. Oke, tidak selalu dikerjakan dari depan. Bisa yang tengah dulu, bisa yang belakang dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal ceritanya. Soal cerita itu ada 2 tipe. Bisa jadi dia tentang suhu, bisa juga dia tentang penskoran. Ya, dan itu nanti variasinya sangat banyak. Bisa yang ditanya suhu akhir, atau suhu rata-rata naiknya, atau bahkan suhu awalnya. Jadi tergantung soalnya. Yang penting untuk soal cerita kalian kerjakan step by step. Langkahnya harus kalian per kalimat, tidak bisa dibaca semua baru kerjakan habis. Jadi baca kalimat per kalimat dengan teliti, dengan hati-hati. Oke. Sekarang tipe soalnya tentang suhu atau kenaikan suhu. Ya. Di sini melakukan percobaan, menyiapkan segelas air, kemudian ke dalam air dimasukkan es batu sehingga suhu air turun. Jadi air biasa dimasukkan es batu, berarti otomatis kan jadi dingin ya, berarti terjadi penurunan suhu. Kemudian diletakkan di tempat terbuka. Nah, karena esnya diletakkan di tempat terbuka, otomatis dia perlahan esnya akan mencair, maka suhunya akan naik. Tapi naiknya itu
Konstan. Konstan itu apa? Tetap. Naiknya tetap. Setiap 4 menit, jadi naiknya setiap 4 menit itu adalah 3 derajat. 4 menit 3 derajat. Ya. Yang ditanya, suhu air setelah dibiarkan terbuka selama 12 menit. Nah, setiap 4 menit 3 derajat. Berarti kalau 12 menit berapa naiknya? Yang ditanya adalah suhu akhir. Nah, yang pertama kita lakukan, yuk kita telaah kalimatnya satu-satu. Nah, ini ya. Suhunya 13, berarti normal ya 13, bukan negatif karena tidak ada kata-kata di bawah 0, berarti 13. Terus dimasukkan suhunya turun. Nah, ada kata-kata turun. 13 turun 19, berarti bisa kita tuliskan 13 dikurang 19. Ya, karena turun. Nah, ini maka tandanya kurang. 13 kurangi 19. Hutangnya 19 dibayar 13, berarti masih hutang 6. Itu ya. Jadi airnya setelah dimasukkan es batu suhunya berubah menjadi negatif 6. Yang ini tidak lagi dipakai. Oke, yang dipakai adalah negatif 6. Nah, kita ke kalimat selanjutnya. Nah, ini ya, terakhir negatif 6 yang kita gunakan. Sekarang suhu air naik, berarti nanti kalau ada kata-kata naik otomatis ada plus atau tambah. Berapa yang harus kita tambahkan dari suhu air ini? Nah, kita perhatikan sekarang. 3 derajat itu setiap 4 menit. Berarti bisa kita tuliskan 3 derajat setiap 4 menit. Yang ditanya selama 12 menit. Berarti kalau 4 menitnya 3 derajat, 12 menitnya, nah kita taruh di bawahnya sini ya. 4 jadi 12. Berapa ini? Ya, dikali 3. Ya, jadi dari 4 menit menjadi 12 ternyata dikali 3. Otomatis suhunya ini juga harus dikali 3 karena waktunya menjadi 3 kalinya. Otomatis suhunya juga menjadi 3 kalinya. Berapakah dia? Nah, 9 derajat. Naiknya berarti 9 derajat. Selama 12 menit naiknya 9 derajat. Yang tadinya suhunya negatif 6, karena naik 9 berarti negatif 6 ditambah 9. Ya. Hutangnya 6 dibayar 9. Berarti masih punya 3. Maka suhu air setelah didiamkan selama 12 menit adalah 3 derajat Celcius. Ya, jadi ini yang harus kita cari. Setelah nyari negatif 6, kita nyari kenaikannya. Karena kenaikannya tiap menit, tiap 4 menit. Tidak naik berapa tok terus tidak, tapi setiap 4 menit naik 3 derajat. Nah, kalau 12 menit ya berarti 3 kalinya. Seperti ini ya. Udah ya. Jadi kalimat per kalimat kalian terjemahkan dengan baik. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, itu soal yang kedua tentang penskoran. Dan biasanya skornya pasti ada yang bertanda negatif. Jadi skornya berkurang. Kalau salah berkurang, tidak dijawab juga bisa berkurang. Ya. Nah, sekarang kita baca satu persatu. Basuki mengerjakan 60 soal. Soalnya 60, ini sudah diketahui. Aturan penilaiannya, kalau benar, berarti satu soal benar, nilainya 3. Kalau 5 soal benar, ya 15, tinggal 5 kali 3. Jadi setiap satu soal nilainya 3. Kalau 5 ya 15. Ya. Terus kalau salah dikurangi 2. Boleh kita membahasakan kalau salah dikurangi 2. Boleh, ya. Kalau salah nilainya negatif 2 atau kalau salah dikurangi 2. Jadi salah satu soal dikurangi 2. Ya. Tidak dijawab dikurangi 1 atau nilainya negatif 1. Boleh, bahasanya boleh seperti itu. Nah, di sini diketahui
dia tidak menjawab 5 soal. Nah, 5 soal nggak dijawab, mesti nanti dikurangi 5 ya kan, karena 1 soal yang tidak dijawab dikurangi 1. Berarti kalau 5 soal dikurangi 5. Terus salahnya 4, padahal 1 soal salah dikurangi 2. Nah, yuk sekarang kita tulis sekarang ya. Kita identifikasi dulu. Soalnya 60, tidak dijawabnya 5, berarti 5 kali negatif 1 atau dikurangi 5. Jelas ya, karena nilainya kan negatif 1 kalau tidak dijawab. Nah, salahnya 4, berarti 4 karena 1 salah nilainya dikurangi 2, berarti 4 kali negatif 2. Nilainya adalah dikurangi 8. Jadi sudah dikurangi 5, masih harus dikurangi 8. Padahal benarnya berapa? Ada nggak di sini keterangan berapa benarnya? Tidak ada. Karena sudah jelas tidak dijawab 5, salah 4, padahal soalnya 60. Berarti yang benar pastilah caranya dengan 60 dikurangi 5, karena tidak dijawab 5 ya, dikurangi 4. Yang benar adalah 51 soal. Nah, ini belum skornya, ini baru nomornya. Ada 51 nomor yang dia jawab betul. Berapa nilainya kalau dia menjawab betul 51? Ya 51 dikali 3. Nah, jadi dia dapat skor 153. Tapi nilainya dikurangi 5 dikurangi 8. Nah, mudah kan? Berapa skor totalnya? Nah, tinggal 153 dikurangi 5 dikurangi 8. Selesai. Karena salahnya 4 tidak dijawab 5, otomatis yang 153 ini harus dikurangi 5, harus dikurangi 8. Jadi nilainya berkurang hanya 140. Nah, sampai di sini udah ya. Jadi nanti kalau soalnya dibolak-balik itu artinya apa yang ditanya, berapa yang dijawab benar, berapa yang dijawab salah, harus bisa. Karena dasarnya ini sudah paham. Itu ya. Nanti dicek lagi, diulang lagi. Dengan banyak berlatih, dengan banyak mengulang, pasti bisa. Selamat belajar, tetap semangat. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.